bab yang kelima. Dan kalau kamu ada buku tafsiran, saya bawa kita baca ayat yang pertama. Saya baca buku tafsiran yang pastor tulis. Bab kelima Injil Yohanes berlatar belakangkan perayaan orang Yahudi seperti permulaan penampilan Yesus di Yerusalem pada perayaan Paskah, Yohanes 2 ayat 11. Dan saya petik ayat dari Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, perhatikan dalam ayat yang pertama, bab yang kelima Injil Yohanes. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Sebenarnya bahagian pertama dalam bab 5 Injil Yohanes menceritakan tentang kisah seorang lumpuh disembuhkan oleh Yesus di gerbang domba yang dikeliling oleh sebuah kolam, atau ada sebuah kolam di situ. Dan air itu, dalam firman Tuhan, air kolam itu digoncang hanya sekali dalam setahun. Mungkin ada kuasa ajaib. Dan siapa yang turun, siapa yang mendahului, maksudnya turun menyentuh air itu apabila ia digoncang, akan disembuhkan dari apapun penyakit yang dihidap oleh orang tersebut. Jadi inilah kisah penyembuhan oleh Tuhan Yesus pada bab yang kelima ini. Cuma sebelum saya bawa kita lihat peristiwa ini, bahagian pertama malam ini, kelas ini saya bagikan kepada dua bahagian utama. Bahagian yang pertama, kita akan belajar tentang ini perayaan orang Yahudi, karena perayaan-perayaan orang Israel adalah amat penting kalau kita mau mengerti kitab Injil Yohanes. Tadi saya sudah baca Yesus menampilkan diri di Yerusalem. Bab yang kedua pun sudah perayaan Paskah yang pertama. Bab yang kelima ada hari raya orang Yahudi lagi, cuma tidak disebut. Saya percaya kalau saudara sudah membaca beberapa teks firman Tuhan dan PowerPoint yang Pastor send beberapa jam yang lalu, saudara akan lebih kurang tahu perayaan-perayaan orang Israel ini. Jadi saya akan membawa kita lihat. Saya tidak tahu sama ada Deaconess NG atau Deacon X Nickel, boleh juga kamu tolong kasih masukkan tu slide waktu pastor sedang sharing. Tajuknya perayaan-perayaan Israel, Feast of Israel, supaya kita lebih mengerti ini latar belakang pelayanan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Dalam slide saya yang kedua, coba ada yang usahakan, terima kasih, X-Nickel. Dan slide yang kedua, mari kita lihat, ada 3 perayaan utama dalam kalender orang Yahudi atau Israel. Ada 3 perayaan utama. Jadi sebenarnya dari kitab Keluaran pun, di antara hukum-hukum pertama yang diberikan oleh Nabi Musa adalah tentang perayaan-perayaan ini. Slide yang terakhir saya dah petik dari Keluaran 34. Cuma di dalam 5 kitab hukum Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa, ada satu bab Imamat 23, bilangan macam ada 2 bab 29 dan 30, dan ulangan ada hampir 1 bab 16 menceritakan tentang perayaan-perayaan ini, khususnya 3 perayaan utama. Jadi kita lihat dalam slide. Yang pertama itu Paskah, itu jatuh pada bulan Nisan. Coba kamu lihat, itulah pastor pernah sebut juga di gereja. Inilah kereta brand dia Nissan, tapi ini perkataan Ibrani, Hebrew, bulan Nisan. Nanti pastor ada slide tentang ini bulan-bulan dalam kalender Ibrani, tapi saya jelaskan dulu ini 3 secara ringkas. Yang kedua,
7 minggu genap dari Paskah adalah Pentakosta. Soalnya Pentakosta ini perkataan bahasa Yunani yang berarti 50. Maksudnya hari yang ke-50 setelah Paskah adalah perayaan Pentakosta. Kalau hari bulan dalam bulan Yahudi atau Israel adalah 6 hari bulan Sivan. Dan yang ketiga, perayaan yang ketiga adalah Pondok Daun. Dan Pondok Daun pun disebut dalam Injil Yohanes dalam bab yang ke-7. Hanya Injil Yohanes yang menyebut perayaan Pondok Daun di antara 4 kitab Injil. Dan itu jatuh pada 15 sampai 22 Tishri. Jadi ini 3 perayaan dalam hukum Taurat di mana setiap lelaki harus atau wajib untuk datang di Yerusalem dan menyembah Tuhan, membawa persembahan di Bait Suci. Waktu Bait Suci sudah berdiri, semua lelaki yang dewasa lah 3 kali dalam 1 tahun, dalam Paskah, Pentakosta dan Pondok Daun, itu kewajiban kalau mereka mau mentaati perintah Tuhan ini. Mereka akan datang di kota Yerusalem dan mereka akan menyembah Tuhan di Bait Suci, di Gunung Sion, di kota Yerusalem. Jadi saya harap nanti saya akan bagi kamu masa untuk bertanya. Cuma saya mau kamu lihat sekarang slide yang seterusnya. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Ya, ini kalender dia. Kalau boleh kasih besar lah. Saya tidak tahu saya punya screen. Saya nampak macam kecil. Tadi besar sedikit. Tapi saya akan ulas. Coba ya, terima kasih. Coba kita lihat ini bulan-bulan kalender bangsa Israel. Nisan, Paskah ini kalau kita lihat satu kaedah mereka menghitung bulan-bulan tu. Nisan, sebab Paskah jatuh pada Nisan, dikira sebagai bulan pertama. Kalau kita ikut ini kalender orang Barat yang disebut Gregorian, kalau saudara lihat kolom yang ketiga, Gregorian itu adalah seorang pope yang abad yang ke-5 yang waktu itu gereja Tuhan di kota Roma yang menjadi macam pemimpin kepada semua gereja-gereja, dan mereka mereka ambil ini kalender yang sampai hari ini kita guna pakai. Itu abad yang ke-5. Okey. Dan kalau kalender kita sekarang, kalau bulan yang pertama itu Januari, mungkin dalam masa 36 hari, tidak lama lagi kita akan masuk tahun baru. Tapi bagi orang Israel sebenarnya ada 2 cara mereka menghitung ini tahun mereka. Tapi cuma malam ini mungkin cukup saya jelaskan bahwa Nisan atau waktu Paskah dirayakan itu dianggap sebagai bulan yang pertama. Coba kamu lihat perkataan Ibrani itu. Iyar, Sivan itu Pentakosta, Tammuz, Av, Elu, nanti Tishri itu adalah perayaan Pondok Daun. Dan sekarang kita dalam bulan berapa? Siapa yang boleh jawab? Kamu lihat dalam slide kamu. Kita sudah pada penghujung bulan berapa hari ini? 11. Ya, bulan 11. Tapi dalam bahasa Ibrani dia apa? Keshvan. Okey. Kamu mengerti? Boleh ikut? Ya. Dan yang sangat menarik juga dalam Injil Yohanes bab 10 ada satu perayaan yang disebut pentabisan Bait Suci. Kalau bahasa Ibrani dia adalah Hanukkah. Itu bulan Kislev. 25 hari bulan Kislev. Tahun ini akan jatuh pada 11 hari bulan Desember. Kadang-kadang kita merayakan Christmas kita 25 Desember kan. Ini sudah macam ditetapkan dari abad yang ke-5, baru tarik Christmas. Nanti kamu boleh bertanya tentang sejarah semua ini. Kalau Hanukkah, tarikh yang ditentukan dari awal, sebab waktu Yesus melayani sudah ada ini Hanukkah.
yang disebut perayaan pentabisan bait suci, berlangsung pada 25 hari bulan Kislev. Nanti pastor akan jelaskan kenapa mereka merayakan tuh Hanukkah. Ada sejarahnya. Nanti kamu boleh baca bulan-bulan seterusnya, Tevet, Shevat, Adar, dan kadang-kadang mereka tambah 1 bulan setelah beberapa tahun. Mereka seperti kalender moden kita, 4 tahun sekali kita ada leap year. Bulan Februari itu tambah 1 hari, ada 29, tapi itu lain cerita lah. Ini tambah 1 bulan kalau dalam kalender orang Yahudi. Jadi mungkin sebelum pastor teruskan, saya beri masa untuk kita bertanya. Boleh mengerti setakat ini 3 perayaan utama orang Israel dengan bulan-bulan Ibrani atau kalender orang Yahudi? Boleh lah. Boleh juga. Ya, boleh juga Pak sedikit. Oh, terima kasih. Boleh juga, tapi tidak ada yang kamu mau bertanya setakat ini. Tidak juga Pastor. Oke, yang lain bagaimana? Kalau tidak, saya teruskan. Sebab saya mau jelaskan ini bagi saya ini semua penting, sebab bila kita baca kitab-kitab perjanjian baru pun banyak rujukan kepada perayaan-perayaan orang Yahudi. Dan nanti kita lihat penggenapan apakah arti simbolik. Yang paling penting, kita bukan kembali kepada hukum Taurat. Maksudnya sebagai orang percaya Tuhan Yesus, orang Kristen, kita tidak perlu patuh dengan perayaan-perayaan ini. Cuma arti simboliknya amat penting. Sebab Yesus datang sebagai orang Yahudi. Dalam Injil Lukas bab yang kedua, waktu dia kecil pun dia ikut ayah angkatnya Yusuf dan ibunya Maria. Dan setiap tahun pun mereka sekurang-kurangnya sekali setahun, sebab mereka tinggal di kota yang jauh dari Yerusalem. Mungkin 3-4 hari perjalanan dari Nazareth sampai di Galilee di utara Israel, sampai di kota Yerusalem mungkin 4-5 hari perjalanan. Sehala nanti sesudah itu perayaan mereka jalan kaki, mau dekat 1 minggu baru sampai di kota Nazareth. Dan Tuhan Yesus waktu dia kecil, waktu dia sampai 12 tahun pun, dalam firman Tuhan mengatakan setiap tahun adalah kebiasaan keluarga Yusuf untuk pergi di kota Yerusalem merayakan Paskah. Itu dalam bab yang kedua Injil Lukas. Jadi kita lihat slide yang seterusnya. Sekarang saya mau supaya secara ringkas lah tentang Paskah. Saya mau jelaskan arti simbolik 3 perayaan supaya kamu lebih memahaminya. Paskah itu, begitu, itu. Yang setiap perayaan ini adalah menandakan satu musim penuaian hasil tanaman atau pertanian. Jadi saya rasa jemaat kita sidang Injil Borneo SIB ya, kalau kamu biasa dengan petani atau menanam padi di kampung, mungkin kamu faham ada musim-musimnya untuk menuai. Tapi di Israel itu memang lain dari yang Sabat lah kan. Jadi pastor mau jelaskan tentang kalau Paskah, sebab bulan Mac atau bulan April kalender kita, hasil pertanian waktu itu adalah bijirin. Dan mereka akan tuai itu, dan kemudian mereka akan menuai, ini tuaian yang kedua, harvest. Macam penuaian lah itu. Gandum. Dan gandum merupakan makanan asas. Sebab di sana orang tidak makan